Salam prakarya, salam sehat semangat luar biasa. Kali ini saya akan menyampaikan materi prakarya kelas 9 tentang budidaya ikan hias. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab ini, setelah mempelajari materi budidaya ikan hias, peserta didik mampu yang pertama menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis dan wadah budidaya dan pemeliharaan atau pembesaran ikan hias sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan hias yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan wadah budidaya pemeliharaan atau pembesaran ikan hias berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, membuat, mempraktikkan, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan atau pembesaran ikan hias di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Komoditas ikan hias. Indonesia memiliki banyak jenis ikan hias air tawar. Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat lebih kurang dari 1.100 spesies ikan hias air tawar yang diperdagangkan secara global. Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Ikan hias di muka bumi ini banyak macamnya, akan tetapi secara umum ikan hias dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Ikan hias air tawar adalah jenis ikan hias yang habitatnya di air tawar. Pemeliharaan ikan hias air tawar biasanya di akuarium atau di kolam, tergantung pada tujuan pemeliharaan. Ikan yang dipelihara untuk kesenangan biasanya ditempatkan di akuarium, sedangkan ikan yang dipelihara dengan tujuan mendapat keuntungan dari hasil budidaya biasanya ditempatkan di kolam. Ikan hias air laut adalah ikan yang hanya bisa hidup di air asin atau laut dan diambil bukan untuk dikonsumsi, melainkan dipelihara sebagai penghias akuarium. A. Jenis ikan hias. Beberapa jenis ikan hias air laut yang dibudidayakan adalah ikan badut, butterfly fish, banggai fish, yellow tanks, dan Watchman goby. Sedangkan untuk ikan hias air tawar yang biasa dibudidayakan adalah ikan lohan, ikan gupi, ikan arwana, ikan koi, ikan oscar, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh jenis ikan hias air laut dan air tawar. Yang pertama A, ikan hias air laut ada ikan badut atau disebut juga clownfish. Yang kedua ada ikan kupu-kupu yang disebut juga butterfly fish. Yang ketiga adalah ikan Watchman goby. Ikan hias air tawar. Yang pertama ikan arwana, yang kedua ikan koi, dan yang ketiga adalah ikan oscar. 1. Ikan badut atau nama latinnya Amphipryoninae. Ikan giru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut adalah ikan dari anak suku Amphipryoninae dalam suku Pomacentridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali. Salah satunya adalah genus Rhamnas. Sementara sisanya termasuk adalah genus Amphipryon. Mereka tersebar di lautan Pasifik, Laut Merah, Laut India, dan Karang Besar Australia. Di alam bebas, mereka bersimbiosis dengan anemon laut. Anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsa, dan ikan badut akan membersihkan anemon dengan memakan sisa-sisa makanan anemon. Ikan badut berwarna kuning hingga kemerahan atau kehitaman. Spesies terbesar mencapai 18 cm, sementara yang terkecil hanya 6 cm.
2. Ikan kupu-kupu atau butterfly fish. Daya tarik ikan kupu-kupu diperlihatkan oleh gerakannya yang tenang dan anggun, serta mempunyai warna yang cerah cemerlang. Secara keseluruhan, ikan kupu-kupu mirip dengan kupu-kupu. Oleh karena itu, di dalam dunia usaha ikan hias, ikan kupu-kupu dikenal juga dengan sebutan butterfly fishes, banner fishes, atau coral fishes. 3. Ikan Watchman Goby. Jenis ikan hias air laut Watchman Goby sangat cocok untuk dipelihara oleh pemula. Ikan hias air laut dengan nama latin Cryptocentrus ini terkenal sebagai ikan hias air laut yang berdaya tahan tubuh kuat sehingga mudah dipelihara dan tidak gampang mati. Gerakan jenis ikan air hias laut ini juga agresif, membuat enak dipandang. Kamu bisa memberi makan udang-udangan untuk ikan hias air laut yang satu ini. Berikut contoh ikan air tawar. Yang pertama, ikan arwana. Arwana Asia atau disebut juga dengan nama latin Sclerophages formasus atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Yang kedua, ikan koi. Ikan koi terkenal sebagai ikan peliharaan karena berwarna-warni cerah dan sebagai pembawa acara, pembawa keberuntungan, simbol cinta dan persahabatan. Ikan koi masuk Indonesia sekitar tahun 1991 ketika Kaisar Jepang bernama Akihito memberi cenderamata puluhan ikan koi ke Presiden Soeharto. Selain sebagai hewan peliharaan, ikan koi juga bisa sebagai tahap-tahap karena tingginya kondisi pasar dengan harga jual sampai jutaan rupiah. 3. Ikan Oscar. Di balik warnanya dan corak tubuhnya yang cantik, ikan Oscar sebenarnya adalah hewan yang agresif dan gemar memburu hewan air lainnya. Setidaknya kamu perlu menyiapkan lebih banyak ikan kecil, udang, jangkrik, dan kepiting untuk membuatnya kenyang setiap harinya. Masa hidup dari ikan Oscar bisa mencapai 14 tahun. Ikan Oscar dewasa pun bisa mencapai panjang tubuh sekitar 40 cm dan bobot mencapai 3 kg. Kamu pun perlu berhati-hati karena ikan ini bisa melompat hingga 15 cm dari permukaan air. B. Wadah budidaya ikan hias. Budidaya ikan hias dapat menggunakan wadah dari berbagai jenis selama tidak bocor. Wadah budidaya yang sering digunakan untuk ikan hias adalah akuarium, kolam tanah, bak semen, kolam terpal atau plastik, bak fiberglass dengan ukuran yang beragam. Agar wadah berfungsi dengan baik, antara lain adalah wadah harus dapat menampung air dengan baik, mudah dikelola, dan tidak atau bukan berasal dari bahan yang dapat memengaruhi kehidupan ikan. Ini adalah jenis-jenis wadah budidaya ikan hias. Yang pertama, akuarium. Akuarium adalah sebuah piparium, biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan. Di dalamnya satwa dan tumbuhan air ditampung dan digunakan untuk display publik. Akuarium berasal dari bahasa Latin aqua yang berarti air dan suffix arium yang berarti tempat yang terkait dengan. 2. Kolam tanah. Kolam tanah banyak ditemukan di tengah-tengah perkampungan dan pekarangan rumah. Kolam tanah air tenang bisa di tempat-tempat dengan sumber air terbatas. Kelebihan
kolam tanah dibanding kolam tembok atau kolam terpal atau akuarium adalah kekayaan hayatinya. Karena tanah yang menjadi dasar kolam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai organisme yang menunjang kehidupan ikan-ikan. Organisme tersebut bisa bermanfaat juga sebagai pakan alami bagi ikan. Biaya pembuatan kolam tanah relatif lebih murah dibanding jenis kolam lainnya. Kolam tanah juga lebih fleksibel, gampang dialihfungsikan untuk tujuan lain seperti sawah. Wajar bila banyak pembudidaya ikan tradisional masih menggunakan jenis kolam ini. 3. Bak semen. Kolam atau bak semen dan kolam atau bak semen sangat bervariasi. Tidak ada ketentuan yang mengatur ukuran maupun bentuknya. Umumnya, kolam atau bak semen yang dimiliki peternak ikan hias berada di perairan rumah, sehingga ukuran maupun bentuknya terkadang disesuaikan dengan ukuran dan bentuk bahan bakarnya. Demikian pula dengan bahan pembuat kolam. Ada yang dari batu bol dan ada pula yang dari batu merah. Penggunaan kolam atau bak semen yang masih baru harus hati-hati. Selain bau semen kurang baik untuk ikan, pH airnya pun cepat naik akibat tikisan semen. Bahkan bisa terjadi keadaan sindrom kolam baru atau Muteng syndrome, yaitu cepatnya racun amonia dan nitrit terbentuk akibat turun tumbuhnya bakteri lainnya. 4. Bak fiber glass. Bak fiber dapat digunakan untuk karantina ikan, pemijahan ataupun keeping. Memiliki kelebihan dibanding akuarium seperti ringan, aman dan mudah dibersihkan. Kolam fiber juga mudah diperbaiki dan hemat tempat ketika disimpan. Untuk karantina ikan disarankan menambah filter dan pompa untuk mencegah ikan stres. Sekian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih.